Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hukum dan arbitrase Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang putusan Mahkamah Agung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Wirayuda dengan NIM 2163107, Prodi Perbankan Syariah Lokal 5A. Untuk para penonton, pernahkah terfikir oleh penonton sekalian bagaimana menyelesaikan sengketa bisnis tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan melelahkan? Kali ini saya akan membahas sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang unik dan final, yaitu mengenai tentang arbitrase. Penasaran bagaimana kisahnya? Untuk para penonton, siapkan kopi ataupun teh untuk menonton video saya ini, karena saya akan membedakan putusan ini mulai dari konsep arbitrase, kronologi perkaranya, hingga alasan dibalik penolakan Mahkamah Agung. Pada video kali ini saya akan membedakan putusan Mahkamah Agung, yaitu nomor 311 B/BDT.SU ARBT 2017 yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu arbitrase terlebih dahulu. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter adalah pihak ketiga atau pihak yang netral, tidak memihak dan tidak berkepentingan dalam sengketa tersebut. Pada putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Jika salah satu pihak tidak menerima keputusan arbitrase, maka pihak tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase ini dapat dilakukan di pengadilan negeri. Jika permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak oleh pengadilan negeri, maka pihak yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Baik, langsung ke penjelasan intinya. Yaitu yang pertama yaitu pemohon ataupun penggugat. PT Prima Kencana diwakili oleh Direktur Utama yaitu Teguh Susanto melawan termohon ataupun tergugat. Satu yaitu Badan Arbitrase Nasional atau disingkat BANI, diwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia yaitu Muhammad Hussein Umar SH. Kemudian termohon ataupun tergugat kedua yaitu PT Karya Persero, diwakili oleh Direktur Utama yaitu Gusti Ngurah Putra. Masuk ke kronologinya. Pada tahun 2015, PT Utama Karya itu menggugat PT Prima Kencana atas wan prestasi dalam proyek pembangunan rumah susun Kayamas Residence Ciputat. BANI kemudian itu mengabulkan sebagian permohonan PT Utama Karya dan menyatakan bahwa PT Prima Kencana itu telah melakukan wan prestasi. Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia disingkat BANI itu mengeluarkan putusan nomor 740/ARB/BANI/2015 yang mengabulkan sebagian permohonan PT Utama Karya Persero dan menyatakan bahwa PT Prima Kencana itu telah melakukan wan prestasi dalam proyek pembangunan rumah susun Kayamas Residence Ciputat. Putusan tersebut menyatakan bahwa PT Prima Kencana itu telah melakukan wan prestasi dalam hal yaitu yang pertama tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu menggunakan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dari awal. Yang ketiga yaitu melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar pekerjaan yang disepakati dari awal. Atas dasar wan prestasi tersebut, BANI menghukum PT Prima Kencana untuk membayar ganti rugi kepada PT Utama Karya sebesar Rp3.240.299 dan kerugian sebesar Rp732.500.000. PT Prima Kencana itu mengajukanlah PT Prima Kencana ataupun
pemohon ataupun penggugat mengajukanlah permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Oktober 2016. Kemudian penggugat PT Prima Kencana itu mengajukanlah permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut ditolak juga oleh Mahkamah Agung pada tanggal 18 April 2017. Putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT Prima Kencana atau penggugat itu tidak termasuk dalam alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian hasil keputusan nomor 740-1/ARB-BANI-2015 tetap berlaku. PT Prima Kencana ataupun penggugat ataupun pemohon tetap dihukum membayar ganti rugi kepada PT Utama Karya, yaitu sebagai tergugat, yaitu ganti rugi sebesar Rp3.204.290.299 dan kerugian sebesar Rp732.500.000. Dengan demikian penjelasan mengenai tentang putusan Mahkamah Agung nomor 311 yaitu 2017 semoga bermanfaat. Jadi hasil dari Mahkamah Agung tersebut bahwasannya pemenang dari itu yaitu penggugat PT Utama Karya dan yang pemohon itu tetap kalah. Berarti dari awal arbitrase itu bahwasannya benar PT Prima Kencana itu melakukan manifestasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam video kali ini dapat bermanfaat, dan apabila saya selaku melakukan video ini banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Kalau saya manapun saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.